Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemahaman Alkitab minggu ini bersama-sama kita akan membahas satu tema dengan judul saling memelihara. Tema ini diambil dari surat 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan mengawali dengan perumpamaan sepucuk pistol. Pistol akan menjadi alat pengamanan jika ada di tangan polisi, tetapi menjadi alat kejahatan jika ada di tangan penjahat. Demikian juga dengan jabatan. Jika ada di tangan orang yang benar akan menjadi alat untuk melayani. Tetapi jika jatuh pada orang yang salah, justru akan menjadi alat untuk mendominasi. Surat 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 5. Petrus mengirimkan surat ini kepada jemaat yang disebut sebagai orang asing atau pendatang. Mereka adalah kelompok marginal yang tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat. Saat itu mereka sedang mengalami tekanan sosial dan fitnah dari lingkungan sekitar dikarenakan gaya hidup mereka yang berbeda. Petrus menulis untuk memberikan penguatan agar mereka tetap setia di tengah penderitaan. Dan Petrus menyadari bahwa untuk bertahan dalam tekanan, maka komunitas tersebut membutuhkan kepemimpinan yang sehat. Teks ini mengungkapkan bahwa otoritas dalam gereja berbanding lurus dengan kerendahan hati. Maka, kepemimpinan dalam gereja fokus utamanya adalah penggembalaan, bukan birokrasi atau kekuasaan. Teks ini merupakan kritik yang tajam bagi mereka yang memakai jabatan pelayanan hanya sebagai alat untuk personal branding, keuntungan pribadi, dan pementingan diri. Bahkan Petrus menyebut sebagai keuntungan yang memalukan. Inilah yang disebut sebagai spiritual abuse atau penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan religius. Penggembalaan dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 5 adalah sebuah penyangkalan diri. Petrus yang pernah gagal ketika mengikut Yesus kemudian dipulihkan dengan tugas gembalakanlah domba-dombaku. Ia menuliskan teks ini sebagai suatu refleksi bahwa penggembalaan yang benar hanya mungkin terjadi jika sang gembala itu sendiri terus-menerus memandang kepada sang gembala agung, yaitu Yesus Kristus. Petrus menyebut jemaat sebagai kawanan domba Allah dan milik pusaka. Jadi sangat jelas bahwa jemaat bukan milik gembala. Gembala hanyalah penata layanan atau steward. Kesadaran ini akan mengubah cara pemimpin memperlakukan anggota jemaat yang dinilai sulit atau yang berbeda pendapat. Dalam ajaran GKJ, fungsi gembala tidak hanya merujuk pada majelis atau pendeta, tetapi diperluas bahwa setiap orang atau setiap jemaat adalah gembala bagi sesamanya. Ia tidak perlu diteguhkan karena gembalakanlah domba-dombaku adalah perintah Yesus langsung.
Jika melihat kembali pada perikop dan tema kita saat ini, mestinya tidak ada gembala yang diam saja ketika melihat sesuatu yang tidak benar. Gembala juga tidak ada yang tidak peduli ketika melihat dombanya yang teraniaya. Jadi, penggembalaan adalah sebuah keutamaan yang bergerak dalam perbuatan atau tindakan, bukan diam atau sekedar pengetahuan. Demikian yang boleh saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini boleh menambah wawasan kepada setiap kita. Tuhan memberkati. Amin.